Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah serta inayah sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Maisanah MPDI selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran SD atau MI dan juga teman-teman yang saya sayangi. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Elisa Okta Anintia, NIM akhir 102 dari kelompok 10, mempresentasikan materi teknik penilaian. Pertama, pengertian teknik penilaian. Teknik penilaian adalah menguatkan ruang peluang bagus untuk peserta didik agar menandakan sesuatu yang dimengerti dan dapat dilakukannya. Hasil belajar peserta didik yang terpenting tidak mengumpamakan hasil belajar gabungan, namun hasil belajar individu dari kompetensi yang dikuasai terlebih dahulu. Penghimpunan bukti dikerjakan lewat berbagai sistem. Jadi, teknik penilaian bisa berwujud uji coba, perilaku atau muncul aktivitas, dan pemantauan berkenan sikap, kemahiran, dan uji coba wawasan. Selanjutnya, bentuk-bentuk teknik penilaian. Penilaian dalam bentuk tes. Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Yang kedua, penilaian dengan observasi. Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiatan pembelajaran. Ketiga, penilaian dengan petugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik secara perorangan maupun kelompok. Kemudian penilaian portofolio. Portofolio atau kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik. Penilaian dengan proyek atau tugas. Proyek adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui pengumpulan, perorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil kerjanya. Selanjutnya, penilaian produk atau hasil karya adalah penilaian yang meminta peserta didik menghasilkan sesuatu hasil karya. Penilaian inventory merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis. Selanjutnya, penilaian dengan jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi dan hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik. Selanjutnya, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman atau penilaian teman sejawat. Selanjutnya, tujuan penilaian. Tujuan penilaian berbasis kelas PBK adalah untuk memberikan A. Informasi tentang kemajuan hasil belajar peserta didik secara individu dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. B. Informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut, baik terhadap masing-masing peserta didik maupun peserta didik terhadap peserta didik keseluruhan. C. Informasi yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. D. Motivasi belajar peserta didik dengan cara memberikan informasi tentang kemajuannya dan merancangnya untuk melakukan usaha atau pemantapan. E. Informasi tentang semua aspek kemajuan setiap peserta didik dan pada gilirannya guru dapat membantu pertumbuhan secara efektif untuk menjadi anggota masyarakat dan pribadi yang utuh. Manfaat penilaian. Yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. 2.
2. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. 3. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 4. Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. 5. Memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan efektivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.